transaksi itu dengan nilai GCP. Ya kalau sekarang 16 juta, kalau nilai GCP 0,00 sekian, banyaknya lah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Dan sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan buat teman-teman terima kasih yang selalu hadir, selalu support. Dan saya ucapkan juga selamat bagi teman-teman yang baru melihat channel ini. Silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share, dan semoga video-video yang saya share di sini semoga bermanfaat. Ambil positif, buang negatif. Oke, tetap semangat, klik petir. Ini masih seputar Pi Network ya. Ini masih seputar Pi Network ini karena ini ada kabar gembira. Kalau kita melihat ke negara lain, wow, sangat luar biasa ya transaksinya itu. Benar-benar sangat luar biasa kalau kita melihat ke negara lain. Nah, di sini kita harus digarisbawahi sebelum kita melihat, jangan melihat sesuatu itu dari jauh ya. Kita juga bisa melakukannya di Indo selagi kita mampu. Dan dari sini sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan buat teman-teman ya, selamat mudik, selamat berkumpul dengan keluarga. Selamat berbahagia sanak keluarga yang sudah mudik. Selamat mudik, kumpul dengan keluarga di kampung atau di kota. Pasti yang di kota mudik ke kampung. Nah, di sini ada salah satu video, wow, sangat luar biasa. Benar-benar sangat luar biasa. Ini kalau saya rasa ya, maksudnya kalau saya amati ini dari dulu sampai sekarang itu, wow, Cina itu sangat luar biasa banget ya. Sangat antusias banget dengan Pi Network untuk Cina sendiri ya. Karena banyak banget saya lihat di Twitter gitu kan. Kalau saya ngelihatnya banyak di Twitter ya. Di Twitter itu postingan-postingan dari Cina, dari Vietnam gitu kan. Wow, sangat luar biasa banget ya. Gitu untuk. Tapi ini maksudnya setiap saya lihat postingan yang dari Cina ya, yang dari postingan Twitter itu, termasuk dari warga Cina sendiri, Tiongkok ya. Itu tidak ada memposting transaksi menggunakan kebutuhan sandang pangan. Ya, kebutuhan sandang pangan. Ini semua transaksi itu, semua video-video yang lewat selibiran ke Twitter saya ya, itu yang munculnya itu semua mobil dan mobil. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, apakah benar real ini transaksinya? Apakah cuma komunitas doang? Kita juga nggak tahu ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman jangan melihat itu dengan sekedip mata. Kita harus benar-benar diteliti dulu, apakah ini benar transaksinya dengan real, apakah hanya untuk komunitas. Jadi hingga jangan tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri. Dulu kan pernah ya kejadian pertama tahun 2023 ya, tahun 2023 itu ya kan, Bu Ika, dari kisah Bu Ika kita bisa belajar. Mereka berangkat ke sana dengan modal, ngumpulin modal gitu kan untuk beli tiket, untuk bekal di sana, dengan tujuan, dengan harapan bisa menukarkan koin Pi-nya di sana dengan nilai GCP. Apa yang terjadi? Mungkin kalian yang sudah menonton kisahnya Bu Ika, channel ini, pertama saya buat channel ini, itu pasti kita berpikir dua kali. Maksudnya berpikir dua kali seperti apa? Iya ya, dulu aja perjalanan Bu Ika ke Cina dengan tujuan, dengan membawa harapan, pulang membawa uang dengan MM-an, atau membawa emas dengan batang-batangan, atau dengan karung-karungan, atau dengan kilo-kiloan, yang ujung-ujungnya apa? Ini kisah nyata ya. Ujung-ujungnya dia jadi gelandangan di sana, kan kasihan juga. Nah, di sini kita sebagai pioner harus waras, harus cerdas. Gitu kan intinya, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya kita bisa aja mutilasi seperti ini. Makanya kita selalu mengedukasikan buat teman-teman, jangan mengambil kesimpulan dalam satu berita atau di dalam satu cerita seperti itu kan. Dalam satu video itu, ya bener ya, di sini udah gini, di sini udah gini. Jangan langsung seperti itu, karena ya banyak juga yang terjadi ya, akhirnya diri kita diri kita yang jadi korbannya gitu kan. Ya korbannya apa? Kita mengeluarkan uang untuk membantu mereka biar mencapai tujuannya ke sana gitu kan. Ujung-ujungnya kan uang kita nggak ada, hasil pun nggak ada. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jadilah pioner yang cerdas, jangan mudah terpengaruh dengan video apapun.
Karena kalau emang udah real nilai itu terjadi, udah misalkan udah benar-benar nilai GCP itu sudah disetujui oleh core team di Indonesia pun bisa. Terus yang satu itu, yang kedua, kalau emang sudah ada penampung koin atau yang membeli investor koin kita dengan nilai GCP, lo di Indonesia juga bisa mudah gitu loh. Makanya kita jangan selalu melihat ke luar. Kita lihat di lingkungan kita, mampu nggak kita melakukan seperti itu. Kalau jika kita mampu, ya lakukan. Apalagi yang punya platform yang selalu mengadakan obrolan-obrolan dengan pancingan, dengan kita setelah open mainit, kita akan jadi sultan, kita akan jadi miliarder gitu kan. Ini harus digarisbawahi juga gitu kan. Setiap orang itu ya, siapa sih, semua orang pasti ingin memperbanyak anggota atau memperbanyak komunitas. Ya, memperbanyak komunitasnya. Dengan iming-iming itu pasti orang itu kan tergiur. Karena apa? Karena kebanyakan pioner itu awam, belum tahu gitu kan. Kebanyakannya usianya juga udah pada, maksudnya bisa dibilang udah tua gitu kan. Jadi kita sebagai orang yang masih muda, terus yang tahu wawasan, janganlah mengangkut mereka. Sekarang banyak loh, dari dulu juga dari Sinar Collection banyak banget yang ngejar-ngejar Sinar Collection. Karena apa? Karena kita sudah melakukan transaksi walaupun ya bisa melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan. Yang mengejar ya ujung-ujungnya apa? Mereka berkomentar di grup saya itu mempertanyakan, Mbak Sinar apakah sudah bisa barter dengan mobil dengan nilai GCP? Mbak Sinar apakah sudah bisa barter motor dengan nilai GCP? Ya saya dari awal juga saya netral gitu loh. Sinar Collection itu netral. Belum bisa melakukan transaksi dengan mobil, dengan rumah mewah, dengan motor, dengan menggunakan koin P dengan nilai GCP. Karena apa? Karena budget saya kecil, budget saya sedikit, budget saya belum mumpuni. Dan kalau kita melakukan transaksi satu, misalkan ada dana ya, melakukan transaksi satu motor aja, misalkan motor harganya 16 juta, kita bisa aja melakukan transaksi itu dengan nilai GCP. Ya kalau sekarang 16 juta, kalau nilai GCP 0,00 sekian, banyaknya lah dong. Itu harus nunggu berapa lama kita bisa mencairkan itu. Sedangkan sekarang sendiri udah terjadi di bursa, yaitu cuma di bawah 15.000 harga Pi itu. Nah, kita harus bisa berpikir ke situ. Ya pasti semua orang yang ingin menjadi vendor itu pasti mikir dua kali. Boro-boro yang mau jadi vendor, boro-boro yang mau jadi investor, yang jadi vendor ada kita mikir dua kali dengan nilai itu. Karena kita yang jadi bingungnya, misalkan kita kan dealer itu bukan pioner. Dealer itu bukan pioner, otomatis kita ke dealernya harus menggunakan uang fiat. Nah, kita koin yang di kita ini, yang kalian barterkan ke kita untuk satu buah motor, kita bingung menjualnya kemana. Untuk sekarang kalau misalkan 0,5, ya, satu koin itu 0,5, satu motor 0,5. Nah, sekarang kalau dijual di bursa 0,5 itu berapa? Gitu kan? Seperti itu. Wow, hilang banyak koinku. Kalau kita untuk dibelikan koin Pi juga, untuk melakukan transaksi dengan nilai 10.000 per koin, dari 16 juta kita udah punya koin 1.600 koin. Bayangin. Makanya kita harus berpikirnya jangan terlalu mendesak orang untuk melakukan, ya aku mau pengen GCP ya transaksinya, kalau nggak GCP aku nggak mulai transaksi. Ya silakan, itu hak kalian. Jadi sekali lagi, kita jangan selalu melihat keluar. Kita lihat ada kondisi kita sendiri di negara kita sendiri. Karena apa? Karena kalau udah semuanya terjadi, semuanya udah ada investor atau udah terjadinya, misalnya udah ketok palu, ya banyak banget teman-teman sekarang kan, kalau udah ketok palu, Nicholas, nilai GCP kita bebas melakukan transisi. Emang benar itu. Kalau udah ada benar-benar nilai itu udah terjadi gitu, kita nggak harus ngelihat keluar, kita nggak harus ngelihat ke negara orang, di negara sendiri pun bisa. Bahkan bukan di komunitas aja, kita buka toko, bisa kita merangkum non pioner juga untuk membelanja ke kita. Karena apa? Karena mereka belanja ke kita itu menggunakan uang fiat. Seperti itu. Nah, sekarang kita kalau mau buka toko, jangan dibatasi. Mentang-mentang kita pioner, mentang-mentang kita punya koin banyak, udah saya mah buka tokonya khusus pioner. Loh, yang bukan pioner lo kasihan, dia butuh beras. Masa kita nggak kasih juga? Ya kita harus rangkul semua.
pioner non pioner ya kita rangkul gitu, seperti itu ya. Jadi contoh lah di kisah saya pribadi ya, saya pribadi yang selaku pemilik Sinar Collection, saya merangkul semua orang yang mau belinya dengan rupiah, orang yang mau belinya dengan dolar, orang yang mau belinya dengan sidra, orang yang mau belanjanya dengan koin pi, kita semua dirangkul. Karena apa? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Nanti kita next video kita bahas ya, gimana caranya kita memutar uang untuk melakukan transaksi dari hasil empat cara transaksi ini. Ya, nanti next video ya. Nanti next video kita pembahasannya untuk Sinar Collection. Oke, mungkin sekian videonya. Kita langsung lihat videonya. Seperti biasa kita video simpan paling akhir ya. Tapi jangan di skip, tonton videonya biar tidak gagal paham sampai selesai. Mungkin sekian. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, next video obrolan untuk 4 transaksi ini kita bahas next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner. 对啊，我现在在现场见证着我们的派已经是成功了。上次线上那个0.2个派一车，他们的车都到了啊。今天全国各地的人到长沙 4S 店来提车啊，这是我在现场见证的。全国各地的派友，你看很多。耶，我们的派成功了。